Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, pastikan saudara tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah sampai di hari Sabat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Satu minggu pekan bekerja kami Tuhan telah jagai, Tuhan telah lindungi. Itu terbukti di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap rencana-rencana kami. Ada Tuhan yang selalu menopang dan melindungi. Hari ini Tuhan, kami akan sejenak mendengarkan firman-Mu, mengawali akan hari Sabat Tuhan. Biarlah ketika kami mendengar, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga pada akhirnya firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam perbuatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai pada titik ini, mungkin beberapa dari antara saudara ada yang merasakan kenapa sampai saat ini saya belum merasakan hal yang berbeda. Saya belum merasakan pertumbuhan di dalam diri saya. Dan sering mungkin terungkap kata-kata dalam diri kita semua. Kapan kemajuan ada dalam diri saya? Tentunya sebagai umat Tuhan, salah satu cara yang terbaik untuk mempertumbuhkan keadaan kita hanya ada dalam hubungan dengan Tuhan. Kita harus banyak berdoa jika kita mau memperoleh kemajuan di dalam kehidupan kita. Kehidupan secara sosial, bahkan kehidupan secara rohaniawan. Tuhan mampu menolong kita. Akses yang terbaik untuk bertanya, meminta arahan dari Tuhan hanya berada di dalam doa saja. Umat-umat Tuhan harus perlu berdoa secara menyendiri, karena itu mengangkat hikmat dan memberi kuasa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan hanya itulah cara kita yang terbaik. Biarlah kita, umat-umatnya, mengikuti teladan Yesus Kristus dalam menemukan saat yang tenang pada waktu subuh atau setelah matahari terbenam untuk mengadakan perhubungan dengan Bapa kita yang di surga. Dan biarlah kita juga boleh mengangkat hati kita kepada Allah Bapa. Setiap langkah perjalanan kita, Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan tidak pernah lalai di dalam janjinya. Setiap kemajuan yang ada di dalam diri kita, Tuhan sudah bentuk dari awal permulaan itu. Itu makanya dibutuhkan hubungan yang lebih erat dan berani kepada Tuhan, sehingga pertumbuhan itu ada di dalam diri kita. Pena Inspirasi mengatakan kepada kita di dalam buku Maranatha, biarlah hatimu hancur karena merindukan Allah, karena merindukan Allah yang hidup. Hidup Kristus telah menunjukkan apa yang manusia dapat lakukan dengan ikut mengambil bagian di dalam sifat Allah. Semua yang diterima Kristus dari Allah juga dapat kita terima. Sebab itu, mintalah dan terima dengan ketabahan seperti iman seorang Yakub dan keteguhan seperti Elia yang tidak goyah. Mintalah olehmu sendiri semua yang Allah janjikan kepadamu. Semua
telah Allah siapkan bagi kita. Bila mana kita merindukan kemajuan, pertumbuhan di dalam keadaan sosial, bahkan kerohanian kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu telah tersedia. Tinggal kita berkomunikasi kepada Tuhan saja dan meminta kepadanya. Biarlah kemuliaan Allah, cita-cita kita, bahkan cita-cita Allah yang terutama, boleh mengasihi, boleh menguasai pikiran kita semua. Biarlah juga hidup kita dirajut dengan hubungan yang tersembunyi kepada kehidupan Yesus. Yesus yang memerintahkan terang bersinar kepada kegelapan, mau bersinar di dalam hati kita dan memberikan terang pengetahuan akan kemuliaan Allah dalam wajah Kristus. Kristus akan terus memimpin kita ke gerbang yang tidak berkesudahan. Kita dapat memandang kemuliaan penebusan selubung dan menyatakan kepada manusia kepuasan terhadap Dia, Yesus Kristus, yang pernah hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menyambut hari Sabat Tuhan ini, biarlah pertumbuhan kerohanian kita boleh ditumbuhkan berasal daripada Tuhan. Kita minta bantuan dan arahan kepadanya di dalam komunikasi, yaitu berdoa. Luangkan waktu subuh, waktu teduh, waktu tenang bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan pasangan, anak-anak, atau bahkan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Itulah jalan yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan kemajuan di dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan keluarga, pertumbuhan dunia sosial, bahkan pertumbuhan kerohanian kita semua. Inilah firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami telah mendapatkan pelajaran yang berharga daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami memikir-mikirkan akan pertumbuhan kemajuan kehidupan kami, mau itu dalam dunia sosial ataupun kerohanian kami menyadari bahwa ketergantungan kami hanya pada-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami untuk penuh dengan rendah hati selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta arahan-Mu. Sehingga ya Tuhan, apa yang telah Engkau rencanakan dari awal kehidupan kami, itu boleh Engkau nyatakan, karena setiap hari kami bergantung dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa janji-Mu itu pasti. Engkau akan menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami akan menikmati Sabat Tuhan sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami dan berdiri sembari kami menikmati hari Sabat-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.